Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Aryus Yusuf Firdaus dengan NIM 241FS 010010. Baik, di sini saya ingin menjelaskan dan menampilkan sebuah tugas podcast monolog, yaitu dengan judul Biang Lara. Yaitu podcast ini menceritakan cerita pribadi dan dijadikan sebagai podcast monolog. Baik, langsung saja ke podcastnya. Ada sore yang turun pelan, membawa sepi di setiap sudut jalan. Tapi gue bilang diri sendiri, tinggikan hati meski dunia memang bervariasi rasanya. Sembunyikan benci, bukan buat suatu hal objek atau orang, tapi buat enggak membebani diri sendiri. Kadang lara datang tanpa permisi, menyentuh lapisan paling rapuh dari diri. Tapi dari tiap retakan itu gue belajar, kekuatan gak harus sempurna. Dari langkah kecil akan tetap berarti. Hari-hari kadang jenuh, tapi itu wajar. Jangan dipaksa dengan daya palsu. Biarkan rasa sakitnya itu ada. Rasakan dan rayakan rasa itu sebagai pengingat bahwa kita masih ada, masih berjuang dan masih belajar. Biang lara berputar dengan pelan dan tak sempurna. Tapi gue sadar gue gak harus jadi pusatnya lagi. Biar dunia bergerak, gue mulai dari diri sendiri untuk memperbaiki yang bisa diperbaiki. Mengikuti algoritma hati yang bukan sekedar dari hal-hal biasa, maupun bisa diperbaiki dari kebiasaan lama. Ada sosok yang pernah bikin jejak, yang dulu menemani perjalanan, dan pengaruhnya tetap ada meski sekarang gue berjalan sendiri. Dari gue mencari sesuatu rasa tawa dengan cara merasakan untuk melihat dunia, semua jadi bagian dari diri gue dengan menginspirasi langkah yang harus tetap tegap. Dan tiap kesalahan, tiap luka, gue ubah jadi pelajaran, bukan beban. Gue pelan-pelan menata diri, membuka ruang buat kegembiraan, untuk mempercayai proses dan menyalakan bara di hati yang selama ini tersembunyi. Gue gak sempurna, gue masih sering tergoyah, tapi gue memilih untuk maju, memperkuat diri, menghargai setiap perjalanan dan pengalaman, dan untuk menemukan kebahagiaan di hal-hal sederhana. Biang lara bukan untuk ditakuti, dia pengingat, bukan penghalang. Dan malam ini gue mau bilang, lo masih ada, lo masih berjuang. Dan setiap langkah kecil lo hari ini itu sudah jadi suatu kemenangan. Jadi tarik nafas dalam, lihat sekeliling, dan mulai lagi dari diri sendiri. Biar dunia tetap berputar, tapi gue harus tetap bergerak dan mencari pintu keluarnya. Pada akhirnya, pada akhirnya, biang lara bukan musuh. Dia hadir untuk mengingatkan kita tentang luka, untuk membuka mata bahwa kekuatan sejati sering tersembunyi di balik retakan hati. Setiap jatuh, setiap salah, setiap retak, setiap apapun itu bukan suatu hal pengecualian, bukan beban atau apapun yang harus dipendam, tapi itu sebuah pembelajaran yang harus kita perbaiki untuk menyalakan lagi api yang kecil yang ada di dalam diri. Dari situlah hidup yang menyala bukan tentang kebebasan dari rasa sakit, tapi tentang keberanian untuk tetap maju, tetap hadir, dan memilih menyalakan hati sendiri meski gelap menyelimuti. Segitu saja. Untuk terakhir ada quotes, yaitu dari biang laranya tersendiri, dari judul yang sudah saya terapkan, yaitu quotesnya gini: lara datang tanpa permisi, tapi ia selalu membawa arah meski wujudnya duka. Ia tetap menuntun kita untuk memahami rasa. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.